Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Purnama dari Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dryer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah pengertian dari dryer, yang kedua adalah air keluar dari proses kertas di dryer, kemudian yang ketiga adalah parameter di dryer. Teori dasar penguapan. Di wire dan di press section air dibuang secara mekanikal. Drainage setelah press berkisar antara 35 sampai 52%. Drainage produk akhir berkisar antara 90 sampai 96%. Jadi sangat tidak mungkin air dapat dibuang dari kertas seluruhnya secara mekanikal. Untuk itu dibutuhkan penguapan secara thermal. Transfer panas. Apabila objek panas disentuhkan ke objek dingin, maka objek panas akan turun temperaturnya. Sedangkan objek dingin akan naik temperaturnya. Hal ini disebut transfer panas. Semakin tinggi perbedaan panas antara dua objek, maka semakin cepat terjadi panas atau sebaliknya. Transfer panas bisa terjadi dengan cara tiga, yaitu pertama adalah conduction, yang kedua convection, yang ketiga adalah radiasi. Kecepatan perbedaan panas ini tergantung pada objeknya. Bila objek tersebut merupakan penghantar panas yang baik, maka transfer panas akan cepat terjadi. Next, transfer panas dari steam ke kertas. Steam adalah air yang berubah fase dari cairan atau liquid menjadi gas yang terbentuk ketika air diberikan tambahan energi atau dipanaskan. Steam digunakan sebagai sumber panas dari dryer. Jenis steam ada dua. Yang pertama adalah saturated steam, yaitu steam yang berada pada temperatur sama dengan titik didih air pada tekanan tertentu. Saturated steam akan langsung terkondensasi bila temperaturnya turun di bawah titik didih. Yang kedua adalah superheated steam. Superheated steam merupakan steam yang temperaturnya di atas titik didih pada pressure tertentu untuk bisa terkondensasi. Superheated steam harus diturunkan dulu temperaturnya ke saturation temperatur. Selama penurunan temperatur, ini tidak banyak heat transfer yang terjadi. Transfer panas dari steam ke kertas yaitu ada kondensat. Kondensat merupakan ketika temperatur steam turun, sebagian steam akan berubah menjadi kondensat. Lapisan kondensat ini adalah penghantar panas yang buruk, sehingga menghambat perpindahan panas. Untuk 1/16 inch lapisan kondensat, temperatur drop akan turun dengan 1 inch tebalnya besi. Yang kedua adalah skill. Skill ini terbentuk karena terjadinya karat di dalam silinder dryer. Pada umumnya, skill ini tidak menimbulkan masalah dalam heat transfer, tapi tetap perlu dilakukan cek ke dalam silinder dryer 1 tahun sekali untuk meyakinkan terjadinya optimum transfer panas. Yang ketiga ada dryer silinder. Perpindahan panas silinder dryer selalu konstan sepanjang tahun. Kemudian ada kotoran dan udara. Lapisan kotoran di permukaan silinder dryer akan menyebabkan terjadinya pengeringan selebar kertas. Kemudian udara penghantar panas yang buruk, untuk itu perlu dilakukan canvas tension. Selanjutnya ada transfer massa melalui air. Kecepatan air menguap tidak ditentukan hanya oleh energi kinetik saja, tetapi juga dengan tekanan di sekitar air akan menguap. Jadi bila energi kinetik molekul air ini lebih besar dari energi ikatan hidrogen antar molekul air, maka molekul air akan menguap. Selanjutnya adalah udara. Udara kering kebanyakan terdiri dari oksigen dan nitrogen. Mereka bergerak secara bebas. Pergerakan ini menimbulkan pressure, sehingga total pressure udara adalah P air sama dengan P nitrogen plus P oksigen. Pada awalnya jumlah uap air sedikit di udara, maka akan semakin banyak uap air yang bisa ditampung oleh udara. Kandungan air di dalam udara kering dikenal dengan humidity. Bila penguapan terjadi terus, maka suatu saat udara akan jenuh dengan uap air. Kejenuhan ini menyebabkan penguapan air berhenti. Dengan menaikkan suhu udara, maka molekul air akan lebih cepat bergerak. Artinya, dengan meningkatkan suhu udara, maka akan semakin banyak uap air yang akan bisa ditampung. Kemudian ada proses transfer massa pada dryer, yaitu ada 4 fase. Pada fase pertama, kertas berada di permukaan silinder dryer, tetapi tidak ada tekanan dari kanvas. Perpindahan panas hanya sedikit terjadi. Begitu juga dengan penguapan.
Kemudian ada fase kedua. Kanvas menekan kertas dengan kuat sehingga lapisan udara berkurang. Perpindahan panas sangat besar, kemudian temperatur kertas meningkat. Penguapan hanya terjadi menembus kanvas. Kemudian ada fase ketiga. Kanvas mulai meninggalkan silinder dryer. Penguapan sisi silinder pada kertas meningkat tajam. Kemudian lanjut ke fase keempat. Penguapan terus berlangsung karena perbedaan pressure air dalam kertas dengan pressure udara sekitar. Kemudian ada molekul air pada fiber. Air yang berada di antara dinding fiber sulit untuk dikeluarkan karena air berada di celah-celah yang sempit. Di samping sifat fisik di atas, sulitnya air dikeluarkan karena air berikatan hidrogen dengan gugus OH dari selulosa dan hemiselulosa. Juga air berikatan hidrogen dengan gugus karbosilat dari selulosa dan hemiselulosa yang kekuatan ikatannya lebih kuat dan sangat sulit air dikeluarkan, bahkan hampir tidak mungkin. Kemudian ada proses penguapan air dalam kertas. Lembaran kertas adalah sebuah elemen yang rumit. Air dan uap air dapat berpindah pada sumbu Z. Ketika permukaan kertas menempel di silinder dryer, suhu kertas meningkat. Pada suhu tertentu, uap air muncul dan masuk ke dalam air yang di celah-celah fiber. Kemudian uap air itu mendingin dan terkondensasi. Ketika uap air terkondensasi, uap air melepaskan panas. Panas ini diterima oleh lembaran kertas sehingga temperatur dalam kertas meningkat. Kemudian ada shrinkage pada kertas. Ketika fiber shrink pada arah cross, pada saat itu terjadi penekanan pada arah panjang fiber. Hasilnya secara keseluruhan kertas akan mengalami shrink. Pada paper mesin, kita lihat di reel lebar kertas semakin kecil daripada kertas memasuki press section. Fiber pertama shrink pada arah lebar panjang. Jika fiber terarah searah mesin, maka kertas shrink banyak ke arah cross. Bila fiber mengarah tidak searah mesin, shrink yang berbeda akan terjadi di bagian tersebut. Shrink dapat dikurangi dengan menaikkan kanvas tension sehingga fiber akan lebih lurus ketika mengalami proses pengeringan. Semakin rendah shrink, maka tensile strength akan tinggi. Semakin tinggi shrink, maka elongation akan tinggi tetapi tensile strength rendah. Bila kertas mengalami pengeringan yang berbeda di salah satu sisi kertas, maka sisi yang kering tidak sefleksibel atau soft sisi yang basah. Hambatan shrinkage di sisi yang kering akan meningkat. Hasilnya terjadi perbedaan tegangan. Ini salah satu alasan paper curl berkembang. Demikian penjelasan yang saya dapat berikan. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.